Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati rekan kader IMP Desa Manjunto Jaya dan Desa Sinar Jaya. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka pertemuan kader IMP. Baiklah, tidak mempersingkat waktu untuk memulai acara kegiatan kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Saya iringi bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang berikutnya sambutan dari tuan rumah. Dalam hal ini kita apa dulu dak? Acara pertama menyanyikan Mars KB dan Kader Gizi. Kepada yang bertugas kami persilakan untuk memimpin. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Berjayalah kader gizi. Keduanya ya. Berjayalah kader gizi. Aku kader gizi, sukarelawati, bakti pada pertiwi. Menjaga kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ku ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Aku kader gizi, sukarelawati, bakti pada pertiwi. Mencegah kematian bayi menuju Indonesia sehat. Ingat selalu programnya Posyandu, KB imunisasi, KIA dan gizi pencegahan diare. Berjayalah kader gizi. Pada pemimpin lagu Dirjen. Acara berikutnya sambutan dari tuan rumah. Kepada tuan rumah kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu senantiasa bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita semuanya kesehatan,
sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita yang pertama itu karena silaturahmi yaitu Bapak, dan yang keduanya masalah kegiatan pelaporan atau kerjaan rutin. Salam serta selawat kita sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melangkahkan kakinya untuk datang ke rumah saya untuk kegiatan dan bersilaturahmi. Ucapkan mudah-mudahan langkah kita menjadi langkah ibadah ya Bu, karena kita silaturahmi itu menyambung tali persaudaraan, itu adalah satu kebajikan bagi umat Islam. Itu mudah-mudahan kita senantiasa masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sudah mau menginjak bulan Ramadan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita sama ibu-ibu juga sama Korlap, saya pribadi dan keluarga mohon maaf sekiranya kita dari yang tahun kemarin sama sekarang masih tetap banyak kekurangan, kesalahan. Saya mohon maaf, dan tentunya kepada Korlap minta maaf sekali atas keterlambatan kita untuk selalu menyampaikan pelaporan. Tentunya pasti selalu mengecewakan Bapak. Saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjalankan ibadah puasa yang lebih baik dari yang tahun kemarin. Sebelumnya juga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tunggu dulu lah sambutan dari Korlap. Sambutan dari tuan rumah. Berikutnya sambutan dari Pos KB. Nah, kalau kemarin kan susunan acaranya Pos KB di tempat, misalnya di Sinar Jaya kegiatannya, berarti yang Mojoto Jaya memberikan sambutan. Nah, sekarang kegiatannya di Mojoto Jaya. Nah, kami persilahkan kepada Pos KB Sinar Jaya untuk menyampaikan sambutan. Iya. Bongkir. Enggak apa-apa. Nah, boleh pada lumah. Biarlah, aku ada yang dengar kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya hormati Bapak Korlap KB dan Ibu Pos KB Mojoto Jaya serta ibu-ibu sekalian, yang mana pada pagi hari ini kita telah sampai di sini ya untuk menjalankan tugas kita bulanan masing-masing ya. Dan saya tidak bosan-bosannya, saya hanya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang selama ini sudah membantu saya dan sama-sama kita bekerja sama, entah enak entah enggak ya, pokoknya kita udah kerjasama. Dan mungkin ini kan mau bulan puasa, saya mungkin dari keluarga saya atau saya sendiri saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan, banyak kehilapan saya, dan terutama juga saya sama Pak Mul suka ngomong ceplos-ceplos, sering mengecewakan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan ibadah puasa sebaik mungkin, semampu kita. Mudah-mudahan kita Amin. ya
diberi kesehatan juga. Mudah-mudahan kita ikhlas menjalankannya. Dan teman-teman semuanya, saya mohon maaf juga ya. Ini laporan sering itu banyak kekurangan. Saya juga bingung. Kadang-kadang itu yang KB kita banyak menurun. Ya, saya mohon sama teman-teman kalau bisa dimotivasi untuk meningkatkan aseptor kita. Ini Mbak Emma, Pak Usni mau itu. Yudi. Suruh tanya ke Mbak Emma kan dia. Yudi ada. Itu pelayanannya di puskesmas ada. Ada kan? Ya, setiap hari. Ada katanya no. Iya. Nah, itu nanti yang tolong kasih tahu aja kalau ada yang ini kan, biar kita pelan-pelan lah. Memang kita sekarang nggak bisa memaksakan. Tapi kalau dia memang udah merasa perlu, dia cari sendiri. Kalau kita paksain juga kita susah juga, orang tuh nggak mau juga. Nah, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman kita diberi kesabaran yang menghadapi orang-orang masyarakat di sekeliling kita. Itu aja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya sambutan dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati rekan-rekan pos dan sub kader PPKBD dan sub PPKBD Desa Menjunto Jaya dan Desa Sinarjaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan ilmu untuk belajar dan karya untuk Desa Menjunto Jaya dan Desa Sinarjaya. Tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat jasa dan perjuangan beliaulah kita masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi hal-hal baik lainnya. Baiklah, sedikit saya menyampaikan tentang evaluasi kegiatan kita di akhir bulan Maret ini. Yang pertama mungkin tentang capaian yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ini dari sekilas tadi laporan yang saya lihat itu capaian kita memang tidak ada pergerakan atau stagnan, berhenti di situ. Alhamdulillah juga sebenarnya. Yang penting kita sudah menyampaikan seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kita petugas KB, kader KB itu hanya menyampaikan, tapi beralih ke masyarakatnya mau menggunakan atau tidak. Memang itu seperti itu. Seperti halnya kepada kawan-kawan kader, kita harapkan tetap menyampaikan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya KB tadi dari segi apapun sangat bermanfaat. Apalagi yang sekarang digalakkan oleh pemerintah itu pencegahan stunting kepada masyarakat. Harapan kita dengan mengatur jarak kelahiran dengan KB tadi, masyarakat kita terbebas dari pengaruh atau dampak dari stunting itu sendiri. Sekarang itu ada program baru yang namanya pencegahan. Sebenarnya bukan program baru sebenarnya. Ini program prioritas karena di beberapa daerah atau di beberapa tempat itu stunting karena kekurangan informasi dan kekurangan andil dari masyarakat itu sendiri terhadap masyarakat yang kurang mampu.
Nah, itulah terjadi stunting. Harapan kita karena di Muko-Muko terutama dan khususnya di Manjungko Jaya dan Sinadaya ini sebenarnya tidak bakal terjadi stunting karena tingkat ekonomi kita memang ada sebagian masyarakat yang sangat berkekurangan, ada sebagian seperti itu. Sebenarnya kalau dimanfaatkan lingkungan kita sendiri untuk baik itu tanaman sayur ataupun hewan dan yang namanya untuk bertani dan beternak itu, lahan yang ada di wilayah kita ini sangat bisa sekali. Saya yakin karena rumah di Muko-Muko ini itu tidak pas-pas rumah saja. Biasanya kita yang ada kaplingannya minimal aja 10 meter seperti itu. 10 meter kali 20 mungkin. Itu masih bisa berkemungkinan ibu-ibu untuk melakukan penanaman tanaman buah atau sayur di dalam pot, atau menggunakan pekarangan itu untuk melihara hewan seperti ayam seperti itu, karena di situ kita bisa menambah baik ekonomi keluarga dan untuk konsumsi kita sendiri. Nah, berikutnya mungkin saya sampaikan bahwa di kegiatan berikutnya itu ada namanya kegiatan, ini perencanaan baru saya bocorkan kepada ibu-ibu. Itu Puskesmas akan melaksanakan KB, pelayanan KB di 6 tahapan seperti itu desa. Nah, cuma pelayanannya itu tidak pelayanan KB MKJP. Ini khusus Manjungko. KB yang di tidak pelayanan itu KB yang non MKJP seperti suntik, pil, Ini aku juga. kodon dan lainnya seperti itu. Jadi yang MKJP seperti permintaan salah satu kader tadi itu bisa dilayani langsung ke Puskesmas. Nah, jadi seandainya ada pelayanan permohonan pelayanan KB MKJP, baik itu implan, IUD atau MOW, MOP, bisa langsung konsultasi ke Puskesmas. Syarat-syaratnya sudah tahu semua ya ibu-ibu. Nah, syarat-syaratnya masih ada, karena info konsen, kartu KB sudah ada. Nah, nanti sebelum untuk dilaksanakan di Puskesmas itu ditensi dulu di sini. Ditensi dulu di sini, dikomunikasikan dulu, mana tahu obat yang di Puskesmas didistribusikan di sini, mungkin bisa dilayani di sini gitu. Nah, jadi kalau seandainya bisa dilayani nanti, itu harapan kita untuk melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat. Kita itu memfasilitasi kegiatan-kegiatan itu. Adapun tujuan kita memfasilitasi itu, berulang-ulang saya sampaikan, harapan kita itu memang kawan-kawan tidak ada support berupa pendanaan dari BKKBN ataupun dari desa ataupun dari dinas kesehatan, itu memang belum. Tapi harapan kita dengan kita andil kita ke masyarakat, tengah-tengah masyarakat sebagai kader tadi, harapan kita itu memutus mata rantai kemiskinan, stunting, dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi balasan yang terakhir mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bakal membalas sebagai amal perbuatan kita di dunia, dan harapan kita di kesejahteraan tetangga kita. Saya rasa ibu-ibu yang di sini itu SMS semua ya, suka melihat orang senang seperti itu, bukan suka melihat orang susah, enggak ya, seperti itu. Jadi ya, dengan kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa
program ini untuk kesejahteraan mereka sendiri. Jadi yang disebut membebani lingkungan, membebani masyarakat di sekitarnya itu tidak terjadi lagi dengan ber-KB tadi. Bagaimana kita tidak menjadi terbebani seperti itu. Misalnya anaknya banyak atau ekonominya murak-marit, pasti setidak-tidaknya itu jadi bahan gunjingan kita. Setidak-tidaknya itu jadi bahan gunjingan kita yang bakal menjadi dosa bagi kita juga. Ya ibu-ibu. Iya, Pak. Jadi jadi dengan kita menyampaikan itu setidak-tidaknya, ini saya cerita sedikit itu kalau Bu Atun itu kadang itu ada orang yang menyapa beliau, terima kasih ya Ibu sudah menyampaikan atau mengajak saya waktu saya masih memiliki anak 2, mengajak saya steril. Kalau Ibu Atun itu kan dulu rajin membawa orang steril. Jadi alhamdulillah anak-anaknya yang dihasilkan setelah dia menggunakan KB baik steril atau IUD atau implan tadi, mengatur jarak anak kelahiran anak-anaknya itu setidak-tidaknya bisa bersekolah dan bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi dari orang tuanya seperti itu. Jadi harapan kita kepada kawan-kawan, meskipun kita sekedar mengajak, tapi lakukanlah secara kontinu, berulang-ulang. Kita ada buku laporannya seperti ini kan. Jadi harapan kita itu yang masih menggunakan KB non MKJP bisa diajak lagi menggunakan KB MKJP seperti itu. Jadi untuk yang saya sampaikan tadi agar tidak membebani masyarakat lain atau lingkungannya, anak-anaknya dan anak-anaknya nanti bisa juga berguna. Dan pasti orang tua yang kita ajak itu secara tidak langsung ataupun langsung itu kadang di dalam masyarakat itu memang tidak bisa mengucapkan langsung rasa terima kasih, tapi di dalam hatinya pasti mereka itu berterima kasih kepada ibu-ibu sudah menyampaikan program yang bermanfaat untuk keluarganya. Terus yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan kita untuk pelaporan tadi alhamdulillah yang Sinar Jaya ataupun Manjuto Jaya sudah klop semua. Harapan saya di kemudian hari untuk kawan-kawan yang lain subnya itu laporannya disampaikan sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum akhir bulan seperti itu. Jadi saya juga bisa melaporkan ke aplikasi, karena laporan kita sekarang ini saya melaporkan online. Laporannya online by name by address kalau yang di puskesmas seperti itu juga. Jadi saya untuk menyocokkan laporan-laporan ibu, laporan-laporan yang ada di lapangan itu juga lebih cepat atau lebih bagus lagi nanti ke depannya. Kita belajar dari sini, kita belajar, sama-sama belajar. Terus untuk evaluasi kegiatan kita, harapan saya bersama Ibu Atun dulu itu di setiap kegiatan kita ini ada kegiatan yang istilah katanya kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar, kawan-kawan yang hadir di sini pun harapannya juga mau belajar seperti itu. Dengan belajar ini kita sering saya sampaikan, kita tidak tahu apa dan mau apa kita ke depannya. Karena kepemimpinan atau hal-hal lain untuk kegiatan-kegiatan lain itu tidak tertutup kemungkinan perempuan pun bisa. Contohnya wakil bupati kita perempuan. Satu lagi kades kita Sinar Jaya dan Menjunto Jaya pernah perempuan. BPD kita juga ada keterwakilan perempuan. Jadi jangan ragu dan merasa risih
apabila dibebani tugas dan tanggung jawab kawan-kawan untuk melakukan tugasnya sebagai baik dirjennya, sebagai korlap, pos KB-nya ataupun tuan rumah untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata di kegiatan yang semi formal seperti ini. Harapan saya seperti yang saya sampaikan tadi, kawan-kawan kita tidak tahu kawan-kawan kedepannya mau jadi apa atau keinginan seperti apa. Karena dengan kegiatan-kegiatan yang ada ini, kita evaluasi kegiatan kita sambil belajar tadi. Kedepannya seandainya ada ibu-ibu melakukan kegiatan di desa, di kecamatan ataupun di kabupaten, itu ibu-ibu sudah bisa menyampaikan keinginan hati ibu-ibu itu secara lisan seperti itu, tidak hanya mendumel di belakang. Biasanya kan ibu-ibu seperti itu ya. Narasumbernya ngomong, ibu-ibunya ngomong di belakang. Oh kayak gitu, seperti itu. Inginnya seperti itu. Tapi tidak berani menyampaikan di forum. Jadi harapan saya dengan kita pertemuan ini, kita sama-sama belajar. Nanti kawan-kawan kader bisa menyampaikan secara formal di kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan di desa, kecamatan ataupun di kabupaten. Karena saya sampaikan tadi, kita tidak tahu mau jadi apa di kemudian hari atau bagaimana kita di kemudian hari. Berikutnya mungkin untuk memasuki bulan puasa ini, mungkin kawan-kawan sering ngedumel atau dongkol dengan saya. Ini acaranya mau-mauan ya. Jadi saya sebagai manusia sering salah silau dalam baik berkegiatan, baik dalam tindakan atau tutur kata saya. Saya sebagai manusia, saya mohon maaf pada Tuhan, saya mohon ampun. Untuk melakukan perbaikan-perbaikan, saya silakan ibu-ibu kritik saya, ataupun saya pun tetap menyampaikan kritik-kritik saya kepada kawan-kawan. Tapi dengan cara-cara mungkin cara-cara saya agak kasar atau hal-hal lain, ibu-ibu merasa terganggu. Saya sebagai manusia tadi saya sudah mengulangi lagi, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan baik yang saya ucapkan atau saya lakukan perbuatan seperti itu. Agar kedepannya kita yang namanya hubungan, harapan kita hubungan ini bukan hanya hubungan kita bekerja. Ini harapannya menjadi silaturahmi kita sebagai saudara ke depannya. Jadi saya sebagai PKB, sebagai pembina dari kegiatan KB di Kecamatan Air Menjunto, harapan saya tetap ibu-ibu tetap semangat baik dalam keadaan apapun nantinya, meskipun di bulan puasa, meskipun pandemi kemarin, ibu-ibu tetap semangat nampaknya, walaupun tetapi itu kegiatan-kegiatan kita tetap berjalan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pembawa acaranya kepada Mbak Rima. Kegiatan Ya, tadi Rima saya cuma mewakili pembawa acaranya. tinggal buka Pak. Ya. Penutupan dan arisan. Oh iya, arisan dulu baru penutupan. Arisannya. Tapi Kenal. Ini Saya sendiri yang dapat. dan ginting cocok lagi. Ginting ada nggak ada orang? Si gunting ya susah.
5 loh ya dengan bulan ini dia tuh 5. Sama apa enggak, Rin? Biasanya kan kita cuma 2 rangkap. 3 semua. 3 semua. Berarti keluarkan aja busuk bareng. Nanti dulu di situ dulu, Mbak. Karena nggak boleh menit Ini juga iya, nggak Mbak Dewa? Iya. semuanya kan? Nah, Nunung pindah ke Nunung bulan depan. Pak, tempat Nunung, Pak. Itu nggak pedes kok Mbak emang. Apa tuh? Nggak pedes ini. Alhamdulillah tahu nih Ibu dengan saya nggak pedas ya. Nyapis. Mahal Iya, sampai sama-sama. sekarang. Bukan itu daripada saya enggak ini. Ya enggak, maksudnya biar pas. Tutup aja lagi Rima. Rima tutup Rima. Dari awal sampai akhir acara kita berjalan dengan lancar ya. Tutup. Sudah entah loh. Demikianlah cara kita pada hari ini. Bila ada kekurangan, Lain bawa, lain nutup. maaf. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dadaan. Silakan.